Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsuki Tahir dengan NIM 204220076. Di sini saya akan menjelaskan dari analisis regresi berganda dengan SPSS dengan judul Pengaruh Pendidikan Anti Kekerasan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam terhadap Implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Perumusan hipotesis. H1 sebenarnya ada atau tidak pengaruh pendidikan anti kekerasan terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. H2 sebenarnya ada atau tidak pengaruh pengembangan kurikulum PAI terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. H3 sama dengan ada atau tidak pengaruh pendidikan anti kekerasan dan pengembangan kurikulum PAI secara simultan terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021 dengan tingkat kepercayaan 95%, alfa sama dengan 0,05. Ini merupakan rumus tetap dari statistika. Dasar pengambilan keputusan. Uji T. Uji T. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 atau T hitung lebih besar T tabel, maka terhadap pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 2. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 atau T hitung lebih kecil T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. T tabel sama dengan T dalam kurung alfa garis miring 2 banding N kurang K kurang 1 sama dengan T dalam kurung 0,05 garis miring 2 banding 5, di mana N di sini 50, K adalah dua variabel kurang 1. Maka di sini 50 kurang 2 kurang 1 sama dengan T dalam kurun 0,025 banding 47 sama dengan 2012. Itu dapat dibuktikan di tabel uji T. Di sini terdapat terdapat alfa sama dengan 0,025. Kita tarik ke angka 47. Nah, di sini terdapat 2,012. Ini sesuai dengan jawaban dari data sebelah kiri. Selanjutnya B. Uji F. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 atau F hitung lebih besar F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. 2. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 atau F hitung lebih kecil F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. F tabel sama dengan F dalam kurung K banding N kurang K. N di sini adalah responden dan K di sini adalah variabel sama dengan F 2 banding 50 kurang 2 sama dengan F 2 banding 48 sama dengan 3,191. Dapat dibuktikan di label uji F dengan nomor 2. Kita tarik ke angka 48, maka kita akan menemukan angka 3,191. Ini sesuai dengan jawaban dari data di sebelah kiri. Kita lanjut ke SPSS.
kita ke variable view. Habis itu di sini kita tulis x1, di bawahnya x2, di bawahnya y. Kemudian desimalnya kita jadikan 0 semua. Nah, terus labelnya kita ambil di sini. Kita ambil pendidikan anti kekerasan, kita copy, kita pindah ke sini, kita paste. Habis itu di bawahnya kita ngambil pengembangan, kita copy, kita paste. Habis itu di bawahnya lagi kita ambil implementasi, kita copy, kita ke SPSS, kita paste lagi. Habis itu kita ubah yang ini ke scale semua. Habis itu kita pindah ke data view. Nah, di sini kita ambil semua responden ini 50. Kita masukkan semua, kita copy. Habis itu kita pindahkan ke SPSS, kita paste. Habis itu kita ke analis, kita cari regression, habis itu kita ke linear. Nah, untuk implementasi kita pindah ke dependent, pendidikan anti kekerasan ke independen, pengembangan ke independen. Habis itu kita ke statistik, kita centang R-square, kita ke continue, habis itu oke. Nah, di sini sudah terdapat jawabannya. Nah, kesimpulan atau interpretasi hasil SPSS. Kita ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh pendidikan anti kekerasan. Satu, secara parsial terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Nilai signifikan 0,740 terdapat di koefisien data koefisien yang ini paling kanan. Lebih besar 0,5 atau T hitung 0,334, itu angka yang di sampingnya. Lebih kecil T tabel 2012, maka tidak terdapat pengaruh pendidikan anti kekerasan terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Nomor 2, kita ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh pengembangan kurikulum PAI secara parsial terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Nilai signifikan 0,554, yang ini yang di bawahnya. Lebih besar 0,05 atau T hitung 0,596, yang angka di sampingnya. Lebih kecil T tabel 0,012, maka tidak terdapat pengaruh pengembangan kurikulum PAI terhadap implementasi PAI DMTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. 3. Kita ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh pendidikan anti kekerasan X1 dan pengembangan kurikulum PAI X2 secara simultan bersama-sama terhadap implementasi PAI DMTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Nilai signifikan 0,773 terdapat di tabel ini
0,773, lebih besar 0,05 atau F hitung 0,259, yang ini yang exchange, lebih kecil F tabel 3191, maka tidak terdapat pengaruh pendidikan anti kekerasan dan pengembangan kurikulum PAI secara simultan terhadap implementasi PAI DMTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Kita ingin mengetahui koefisien determinasi atau beberapa persen pengaruh pendidikan anti kekerasan dan pengembangan kurikulum PAI terhadap implementasi PAI DMTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. R square 0,011 kali 100% sama dengan 11%. Yang ini 0,11. Maka besarnya pengaruh pendidikan anti kekerasan dan pengembangan kurikulum PAI secara simultan terhadap implementasi PAI DMTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021 adalah 89%. Maka dapat diasumsikan bahwa sekitar 89% sisanya adalah kekonsistenan. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.